Renungan Harian Selasa 4 Maret 2025. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bagian yang pertama, Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca merenungkan firman-Mu, agar hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Lukas 10 ayat 27. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, kita merayakan Minggu Transfigurasi, hari ketika Yesus dan Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa untuk mendengar kehendak Allah dalam rencana Yesus menjadi Mesias yang menderita. Yesus dimuliakan dengan perubahan wajah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilau. Saat Yesus berdoa, murid-murid tertidur. Setelah terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Kemuliaan dari Allah kepada Yesus adalah kekuatan dari Allah agar Yesus taat setia melakukan perintah Allah, menjadi Mesias yang menderita. Yesus memberikan contoh bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yesus mengasihi Allah dengan mendengar kehendaknya sungguh-sungguh dan menghayatinya dalam doa dan melakukan kehendaknya dengan kekuatan, kemuliaan dari Allah Bapa. Murid-murid belum mengasihi Yesus dengan segenap kekuatan karena tertidur, tidak mendengar apa yang dibicarakan Yesus dengan Musa dan Elisa. Ketika terbangun, mereka merasakan kebahagiaan saat Yesus dimuliakan Allah. Petrus mengikuti kehendak sendiri dengan mengusulkan untuk mendirikan kemah agar kebahagiaan dalam kemuliaan terus dirasakan dan mereka tidak turun gunung. Pada saat itu, Petrus belum mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi karena tidak mendengarkan Allah, hanya mendengar kehendak sendiri, memberhalakan kehendak sendiri. Kalau mendengar kehendak Allah, maka Petrus akan segera turun gunung, bukan mendirikan kemah. Turun gunung dalam rangka mendukung tugas Yesus sebagai Mesias yang menderita, masuk dalam kehidupan masyarakat di Yerusalem yang akan menganiaya, menyalibkan Yesus. Akhirnya Yesus dan murid-murid turun gunung, tidak mengikuti kehendak Petrus, sebab kehendak Petrus bukan kehendak Allah. Allah bersuara dalam awan dengan mengatakan bahwa murid-murid harus mendengarkan Kristus, bukan mendengarkan kehendak manusia. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati adalah orang yang mendengarkan Kristus, yang berarti mendengarkan kehendak Allah. Sebab Kristus hanya mendengarkan kehendak Allah saja, tidak mau mendengarkan kehendak Petrus dan murid-murid. Iblis sering memanfaatkan murid-murid agar Yesus menyimpang dari kehendak Allah. Yesus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi mengasihi Allah, mendengarkan Allah. Karena itu Yesus pernah berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16 ayat 26. Petrus ditegur Yesus karena menasehati Yesus agar tidak perlu mengikuti jalan penderitaan. Petrus tidak mengasihi Allah karena tidak mendengar kehendak Allah yang menugaskan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Orang yang tidak mengasihi Allah segenap hati tidak mendengarkan Allah. Bisa berkata-kata mengatasnamakan Allah, padahal itu bukan kehendak Allah. Petrus pada saat itu berlaku sebagai nabi palsu, menggunakan nama Allah, tapi bukan kehendak Allah yang didengar dan disampaikan. Yesus sangat mengasihi Allah, sangat mendengarkan Allah, dan murid-murid terus belajar mengikuti Yesus, mendengarkan Kristus. Setelah mendengarkan kehendak Allah, maka Yesus melakukan kehendak Allah dengan turun gunung untuk menolong orang yang dikuasai roh jahat yang menyiksa orang. Murid-murid tidak mampu mengusir roh jahat tersebut. Menurut Yesus, murid-murid belum percaya dan masih sesat, ikut kehendak sendiri, kehendak dunia, kehendak iblis. Murid-murid masih belum mengerti tugas Yesus sebagai Mesias yang menderita. Murid-murid masih mendengar secara pasif, bukan mendengarkan Kristus secara aktif. Karena itu murid-murid tetap tidak memahami tugas Yesus sebagai Mesias yang menderita. Dan mereka tidak mau bertanya. Lukas 10 ayat 45. Mengasihi Allah berarti mendengarkan Allah, mendengarkan Kristus secara aktif. Kalau belum memahami, bertanya pada Yesus dalam doa, dalam persekutuan atau membaca kitab suci. Murid-murid belum mengasihi Allah, belum mendengarkan dengan aktif apa yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Murid-murid hanya memikirkan kehendak sendiri dengan berdebat untuk menjadi terbesar di antara mereka. Lukas 10 ayat 46. Kehendak Yesus adalah orang rendah hati, orang yang terkecil yang dianggap tidak penting. Itulah yang menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 1-5, Lukas 9 ayat 46-48. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mendengarkan Allah, menyambut Allah dengan kerendahan hati, melayani Allah dan kehendaknya dengan kerendahan hati. Orang yang mengasihi Allah yaitu mendengarkan Kristus, mau diperintah diutus Yesus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Untuk memberitakan tentang Mesias yang menderita, menebus dosa, memberi damai sejahtera. Diutus seperti domba-domba di tengah serigala berarti siap ditolak, diabaikan, dihina, dianiaya seperti Yesus. Diutus untuk mengasihi sesama manusia dengan menyampaikan damai sejahtera, menyembuhkan, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Untuk melakukan tugas pengutusan, kita tidak sendirian, sebab Tuhan beserta kita dan memberi kuasa untuk melawan kuasa jahat. Orang yang mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan dan melakukan tugas pengutusan, tujuannya agar nama terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Bukti kita mengasihi Tuhan bukan dari keberhasilan melakukan mukjizat mengusir roh jahat, tapi karena ditebus Yesus, dibebaskan dari dosa. Kita telah menyesali dosa dan bertobat hanya mendengarkan kehendak Kristus, menjadi anak Allah yang setia, melakukan kehendak Allah.
maka nama kita terdaftar di surga menjadi keluarga Allah. Dalam Lukas 10 ayat 25 dijelaskan bahwa ahli Taurat tidak mengasihi Allah karena tidak mendengarkan Allah dan Kristus. Ahli Taurat aktif bertanya, bukan untuk memahami ajaran Kristus, tapi hanya mau mencobai Yesus, mencari kesalahan Yesus. Ahli Taurat bertanya, apa yang harus diperbuat manusia agar memperoleh hidup kekal? Mengetahui hidup kekal itu sangat baik, karena itu kehendak Allah. Mengasihi Allah berarti ingin mendapat hidup kekal. Nama terdaftar di surga menjadi keluarga Allah. Ahli Taurat tidak mau mengasihi Allah, tidak mau mendengarkan Kristus, sebab dia mengikuti pikiran, pendapat sendiri, dan mau mencari kesalahan Yesus. Renungan ini dilanjutkan pada tanggal 11 Maret 2025. Kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, karena hati kita tidak dikuasai dosa. Dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus yang kudus, oleh darah yang kudus. Air dosa sudah dibasuh sehingga hati kita dipenuhi kuasa sabda dan Roh Kudus. Seperti ungkapan KJ 305 ayat 3. Ku mengasihi Yesus selamanya, sabda dan Roh-Nya menyucikan daku. Aib dosaku sudah Ia basuh, ku dibarui turut citra-Nya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami makin mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.